Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih sangat berbincangkan, yaitu kelanjutan dari isu reshuffle yang belum ada kejelasan, tapi dari para politisi pendukung istana dan juga kedua belah pihak ya, dari politik Nasdem dan PDIP justru bersih tegang terkait kinerja masing-masing partai yang kemungkinan akan direshuffle. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Hasto ngegas dalam tanda kutip, sebut Nasdem harus keluar dari kabinet Jokowi. Irma Suryani sindir kader PDIP banyak yang korupsi. Warta Ekonomi Jakarta, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Caniago membalas berang pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kualitas menteri-menteri asal partainya. Tak ragu-ragu Irma menantang Hasto mengadu kinerja menteri dari Nasdem dengan PDIP. Hati-hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara loh, sampar Irma kepada rakyat merdeka kemarin. Irma lantas mencontohkan kader Banteng yang menjabat Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam hal pendistribusian bansos. Dia mengklaim pendistribusian bansos amburadul, tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak tepat. Dia optimis Menteri Nasdem aman hingga 2024 lantaran yang dipikirannya cuma kerja, karena Menteri Nasdem berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi. Menyoal sentilan Hasto terkait pernyataan Jarod perihal ketersediaan beras, dia menyatakan Kementerian Perdagangan dan Bulog yang menghendaki impor. Kalau mentan jelas bilang gabah petani cukup, jadi jangan asbun deh, tambah Irma. Lalu apa kata pengamat, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro melihat ada 3 alasan Hasto ngegas minta Nasdem keluar dari kabinet. Pertama, sentilan Hasto agar kabinet seirama, karena bila tidak bisa mengganggu soliditas menteri dan koalisi. Tidak mungkin bisa seirama jika yang satu sudah deklarasi capres antitesanya Jokowi, katanya saat dihubungi kemarin. Kedua, kata Hasto, dengan keluarnya Nasdem, peluang PDIP dapat kursi menteri tambahan sangat besar. Pasalnya, PDIP partai terbesar dan penyokong utama Jokowi. Terakhir, PDIP geram lantaran Nasdem telah menutup jalan Puan Maharani sebagai capres, karena pesaing kuat Anies hanya Ganjar Pranowo. Sedangkan Banteng bertekad mencapreskan ketua DPR tersebut, sehingga agenda strategis PDIP untuk mengikutsertakan Puan dalam Pilpres menjadi terhambat tukas dia. Ya itu ya sobat sekalian, perseteruan antara kedua politisi Nasdem dan juga PDIP terbuntut dari adanya isu reshuffle yang sudah berhembus kencang ya. Tapi ini yang menjadi persoalan, yang jadi bingung sekarang adalah tentu saja Presiden Jokowi ya, dalam hal mereshuffle tentu mempunyai hitung-hitungan dan kemungkinan ya orang sekitarnya ataupun yang mempunyai fungsi untuk melakukan penasehat ataupun pertimbangan ya pasti juga akan mempertimbangkan konstelasi politik yang sedang panas saat ini antara kedua partai, yaitu partainya sendiri PDIP Perjuangan dan juga Nasdem, yang memang santer ya di jatah menteri di Nasdem, yaitu 3 Menkominfo yaitu Johnny G Plate, kemudian Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini tinggal dipilih oleh Presiden untuk memberikan ketegasan status ketika menteri melihat posisi Nasdem saat ini yang setelah mendeklarasikan Anies itu lebih menegaskan ya tidak seirama sesuai yang dikatakan oleh Hasto Kristianto. Nah kalau kita melihat konstelasi ini berujung ya ketidakpastian ya, dan juga kebingungan ya, simalakama dari
Presiden Jokowi maju kena mundur kena. Di satu sisi kita ketahui politik harus stabil, tetapi Nasdem memilih jalan yang berbeda dengan mendeklarasikan Anies, yang otomatis itu jalan yang tidak sesuai atau tidak seirama dengan apa yang ditentukan oleh istana ataupun Presiden Jokowi. Nah, setelah dideklarasikan ya Anies Baswedan sebagai capres Nasdem, dan sekarang lagi berproses dalam koalisi perubahan dengan anggota partai yaitu Nasdem, PKS dan juga Demokrat yang belum ada kepastian juga ya untuk segera mendeklarasikan. Memang kabarnya akan dideklarasikan ya koalisi perubahan ya itu sekitar bulan Januari ya, tapi juga tidak ada kejelasan ya, tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya koalisi perubahan ini ya firm untuk mendeklarasikan Anies, mengingat pragmatisme partai yang saat ini lebih dominan ya ketika partai politik itu akan memutuskan berjalan ya atau mendeklarasikan koalisi yang merupakan persyaratan presidensial threshold 20% untuk mencalonkan satu capres. Nah bisa teknisnya seperti yang diungkapkan, deklarasi koalisi perubahan itu akan dideklarasikan ketiganya ya, ketiga partai tersebut, Nasdem, Demokrat, dan PKS, atau satu-satu tergantung mekanisme partai masing-masing. Tetapi apa yang disampaikan oleh Anies ya memang benar gitu ya, apa yang dipilih oleh Nasdem dengan mendeklarasikan dirinya itu tentu saja akan menempuh jalan yang memuncak ya, berkelok-kelok, dan jalan memuncak itu pasti akan menempuh ya, mencapai satu tujuan, dibandingkan ya memilih jalan yang aman ya, tetap terus-menerus ya dalam koalisi istana dengan mengikuti semua arahan dari istana. Itu diibaratkan seperti jalan menurun yang itu akan sangat mudah sekali dijalankan dan tidak akan mencapai tujuan. Nah memang setelah itu ya konstelasi begitu panas ya, menjadi klimaks di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi yang kurang lebih tinggal setahun gitu ya. Sekarang 2023 akan berakhir 2024 kurang lebih. Tapi kalau kita melihat konstelasi politik sekarang ya, para politisi dan para ketua umum dan para politisi sekarang ya efektif kurang lebih hanya tinggal 1 tahun ini saja gitu ya. Pada akhir nanti 2023, apalagi sudah masuk masa pendaftaran capres, itu sudah dipastikan ya konsentrasi para ketua umum baik itu koalisi perubahan ataupun koalisi dalam istana pasti akan lebih memikirkan ke depan terhadap nasib partainya masing-masing. Dan apa yang disampaikan oleh Arief Puyono bahwasanya pasti akan ada pengkhianatan ya, salah satunya itu menjadi jamak terjadi ketika masa usia pemerintahan Presiden Jokowi itu tinggal setahun. Maka suka atau tidak suka setiap ketua umum partai pasti akan lebih fokus mengurusi ya nasib partainya masing-masing dan nasib posisinya di pemerintahan yang baru, entah ini pemerintahan dengan rezim yang baru ataupun benar-benar mengganti rezim yang masih tetap rezim sekarang. Nah kalau kita melihat konstelasi ya memang benar-benar berat apa yang keputusan yang ada di Presiden Jokowi untuk segera memutuskan apakah akan lebih mempertegas posisi pemerintahan dengan mendepak Nasdem yang memang secara politik sudah berbeda haluan dalam hal kebijakan ataupun arah politik dari rezim Presiden Jokowi yang menginginkan ya calon penerusnya itu berasal dari rahim istana ya, kalau tidak Ganjar Pranowo atau Prabowo itu sendiri ya. Tapi ini berbeda ya yang dilakukan ya, jalan yang dilakukan oleh Nasdem ini berbeda haluan ya ketika pemerintah
mengharapkan ya koalisi istana ya termasuk Nasdem itu juga ikut arus ya dengan dukungan kepada calon berasal dari dalam istana, justru berbelok arah mendukung ya antitesis yang kemungkinan ini ya adalah sikap kekecewaan yang sudah pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi meskipun tidak langsung menyebut bahwasanya ini adalah keputusan sembrono gitu ya. Nah, kalau kita melihat konstelasi buntut dari isu reshuffle ini ya akan terus memanas jelang keputusan akhir ya, apakah jadi atau tidaknya itu tergantung keputusan oleh Presiden. Tetapi memang ya Presiden beserta Dewan Pertimbangan dan juga penasehatnya pasti akan melihat konstelasi terakhir ya untuk memutuskan jadi atau tidak reshuffle tentang untung dan rugi ya. Tapi kalau menurut hemat kami ya tentu saja dengan banyak sekali ya kerugian-kerugian yang resiko yang bisa diambil ya, resiko yang besar ya jika melakukan atau mendepak Nasdem. Di antaranya tentu saja popularitas atau elektabilitas Anies yang dideklarasikan oleh Nasdem pasti akan naik drastis dengan adanya posisi Nasdem yang sebagai partai yang didepak ataupun ditendang dalam tanda kutip oleh istana. Artinya dengan adanya posisi yang saat ini ya, kalau benar-benar direshuffle didepak dari istana ini akan lebih menegaskan posisi Nasdem untuk lebih all out ya, melakukan arah politiknya ke depan ya di 2024 dengan adanya lebih menguatkan dukungan dan tentu saja lebih menjadi alat legitimasi untuk mengkritik ya pemerintahan saat ini. Nah, kalau kita melihat konstelasi yang begitu panas ini adalah riskan ya, karena kita ketahui ketua umum Nasdem yaitu Surya Paloh adalah pemilik kapital media yang sangat berpengaruh, dan ini juga sangat riskan sekali kalau ya benar-benar akan mendepak Nasdem dari keluar istana, karena dengan adanya kekuatan media pasti akan menjadi legitimasi setelah didepak akan ada ya pencipta burukan melalui media yang dimiliki oleh Surya Paloh terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah ini ini juga masalah. Di satu sisi ada pengaruh Surya Paloh yang begitu kuat di sisi media yang kemungkinan akan menjadi pengganggu sisa pemerintahan Jokowi kalau tidak akan ditendang atau didepak ya. Ini terus-menerus akan menjadi polemik. Sekarang aja sudah panas antara kedua politisi, kedua belah partai antara Nasdem dan PDIP. Di satu sisi ya PDIP dengan sekjennya sudah kekeh, kekuasaan atau pemerintahan Jokowi itu harus bersih, steril, jangan ada partai yang tidak sejalan atau tidak seirama dengan keinginan istana. Di satu sisi Nasdem dan juga misalnya politisinya Irma Suryani terus membela gitu ya. Jadi kondisi panas ini memang harus didinginkan oleh masing-masing orang yang di atas politisi itu masing-masing, misalnya oleh ketua umumnya agar lebih menurunkan intensi ya panas di dalam ya, padahal ini adalah sama-sama masih dalam koalisi istana. Nah di satu sisi ya keuntungan ketika melakukan pembersihan posisi menteri Nasdem yang setelah itu didepak, keuntungannya tentu saja posisi itu bisa diisi oleh kader PDIP yang sudah ngebet dan melihat saat ini yang lebih banyak mempunyai peranan ya untuk menaikkan Presiden Jokowi adalah PDIP itu sendiri ya. Makanya ada keinginan untuk mengisi sisa nanti ya, kalau jadi Nasdem itu didepak adalah keuntungannya bisa memasukkan orang-orang dari PDIP untuk mengisi jabatan menteri. Jadi ini masih menimbang ya mana yang akan lebih menguntungkan oleh Presiden Jokowi dan mana yang lebih merugikan ya. Perkiraan kita ya
semuanya itu bisa saja benar, bisa saja juga salah. Bisa saja apa sekarang yang sedang diisukan untuk isu reshuffle itu bisa sepenuhnya ya batal ya dengan keputusan untuk lagi-lagi ya keputusan yang akan dipertimbangkan, yaitu misalnya untuk kelangsungan ataupun stabilitas pemerintahan Jokowi yang lebih mementingkan tidak adanya polemik ya ketika memutuskan menepak Nasdem dalam isu isu reshuffle kabinet tersebut. Ya, kita tunggu saja ke depannya apakah yang akan segera diambil oleh Presiden Jokowi akan reshuffle ya semuanya menteri dari Nasdem atau cuma satu dan sisanya diisi dengan menteri dari PDIP yang sudah ngebet ya ingin masuk karena sudah wanti-wanti ya PDIP lah yang mempunyai andil besar untuk kemajuan ataupun naiknya Jokowi dalam sebagai presiden saat ini. Kita tunggu saja ke depannya ya isu reshuffle yang sedang memanas, bisa jadi klimaks, bisa jadi anti klimaks, itu sesuai hak prerogatif Presiden Jokowi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.